Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Andi untuk bisa memimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Semua ya. Alhamdulillah. Nihil, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Gimana? Udah kelihatan belum? Nah, motivasinya yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan sejak hari ini. Oke, selanjutnya itu tadi adalah motivasi dari Malcolm X ya. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum memulainya, tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan pada pagi hari ini itu ada 4. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian turunan. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar. Dan yang terakhir adalah menggunakan prosedur untuk menentukan fungsi aljabar. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di sini. Coba Mbak Dinda, ini gambar apa? Motor GP, Bu. Terus yang satu gambar apa Mbak Dinda? Orang lari. Nah, baik. Jadi, ini adalah contoh dari turunan di kehidupan nyata. Jadi, dengan melihat gambar MotoGP dan gambar orang berlari ini, kita bisa mengetahui percepatan motor dan percepatan dari orang yang berlari tersebut. Nah, manfaat dari mempelajari turunan ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, kalian bisa menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu kegiatan. Terus yang ketiga, dalam hal pembuatan konstruksi bangunan itu juga bisa memanfaatkan prinsip turunan itu tadi. Nah, sebelumnya kalian harus mengingat kembali materi prasyarat yang sebelum, yaitu limit fungsi. Coba ikut tes ya. Masih ada yang ingatkah dengan materi limit fungsi? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Saras dijelaskan bentuk umum dari limit fungsi itu seperti apa? Limit X mendekati A, fx sama dengan L. Oke, baik. Betul sekali. Lalu ada yang ingin menambahkan lagi? Mbak Dinda mungkin?
Dinda? Mbak Dinda? Atau mungkin Mas Andi? Saya, Bu. Ya, Mbak Saras. Apa, Mbak? Nilai X mendekati satu titik. Nilai X mendekati satu titik dan nilai X mendekati tak berhingga. Oke, benar sekali. Sekarang, coba sebutkan bagaimana sih cara penyelesaian nilai X mendekati berhingga dan tak berhingga. Sekarang, coba Ibu ingin menunjuk Mas Andi. Mas Andi? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, jadi, Tahu, Bu. ya, silakan. Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Baik, jadi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, dan yang kedua itu menggunakan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu dengan perkalian kawan. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah turunan fungsi aljabar. Sekarang kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, untuk proses dalam menemukan turunan itu sendiri biasa disebut dengan diferensiasi. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke definisi. Fungsi f(x) menuju y atau y sama dengan f(x) mempunyai turunan yang dinotasikan dengan y aksen sama dengan f(x) atau bisa juga dikatakan dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Ini didefinisikan menjadi y aksen sama dengan v aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx per h. Nah, jadi penggunaan konsep limit di sini juga bermanfaat untuk mempelajari konsep turunan. Atau juga bisa dikatakan dengan seperti ini. dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke teorema. Untuk teorema yang pertama, yaitu turunan fungsi konstan. Dengan rumus fx sama dengan a, maka f aksen x atau turunan dari fx itu adalah 0, di mana a itu adalah elemen bilangan real. Sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, fx sama dengan 5, maka turunan dari fx sama dengan 5 itu adalah 0. Untuk contoh yang kedua, di sini fx sama dengan 4/3 y kuadrat, maka turunan fx 4/3 y kuadrat itu juga 0. Kenapa bisa 0? Nah, kenapa 0? Karena di sini yang dimaksud adalah fx itu berarti variabelnya x, sedangkan di sini adalah y. Jadi, turunannya itu adalah 0. Kita lanjut ke yang kedua ya. Teorema yang kedua yaitu fx sama dengan
A dikalikan X pangkat N, maka F aksen X atau turunannya adalah N dikalikan A dikalikan X pangkat N min 1. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Contohnya, turunan dari Fx sama dengan 2X pangkat 3 adalah, nah, di sini untuk cara penyelesaiannya, 2 di sini itu adalah A, sedangkan pangkat 3 ini adalah N. Maka, turunan atau F aksen X, kita substitusikan rumus yang tadi, kita masukkan, jadi 3 dikalikan 2X pangkat 1. Berapa hasilnya? 6X pangkat 2 ya. Oke, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga yaitu turunan perkalian dua fungsi aljabar. Rumusnya adalah Fx sama dengan Ux dikalikan dengan Vx, maka F aksen X-nya adalah U aksen X kali Fx ditambah Ux dikalikan dengan V aksen X. Contohnya, turunan dari Fx sama dengan 3X min 2 dikalikan dengan 4X plus 1 adalah, nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kita ketahui, kita misalkan bahwa 3X min 2 itu adalah Ux. Jadi Ux adalah 3X min 2, maka turunan dari Ux itu 3. Lalu selanjutnya Vx. Vx di sini adalah 4X plus 1. Turunan dari Vx itu sendiri 4. Sehingga untuk F aksen X adalah 3 dikalikan dengan 4X plus 1 ditambah 4 dikalikan dengan 3X min 2. Hasilnya di sini 12X plus 3 ditambah 12X min 8 atau 24X min 5. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita ke teorema yang keempat. Teorema yang keempat yaitu turunan hasil perkalian tiga fungsi aljabar. Nah, rumusnya itu Fx sama dengan U kali V kali W. Maka turunannya adalah U aksen dikalikan V ditambah dengan U aksen kali W ditambah V aksen kali U ditambah V aksen kali W ditambah W aksen kali U dan ditambah dengan W aksen kali V. Panjang ya rumusnya. Oke, kita lanjut ke contohnya saja. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 3X min 2 dikalikan dengan X kuadrat min 2 dikalikan dengan X pangkat 3 plus 1. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, di sini 3X min 2 itu adalah Ux. Jadi turunan untuk Ux sendiri adalah 3. Nah, untuk X kuadrat min 2 ini adalah Vx ya. Turunan dari Vx itu berarti menjadi 2X min 1. Nah, di sini X pangkat 3 plus 1 ini adalah W. Jadi, Wx-nya itu X pangkat 3 plus 1, sehingga turunannya adalah 3X kuadrat. Nah, untuk F aksen X, kita tinggal substitusikan ke rumusnya tadi. 3 dikalikan X kuadrat min X ditambah 3 kali X pangkat 3 plus 1 ditambah 2X min 1 dikalikan 3X min 2 ditambah 2X min 1 dikalikan dengan X pangkat 3 plus 1 ditambah 3X kuadrat dikalikan dengan 3X min 2 ditambah 3X kuadrat dikalikan X kuadrat min X. Nah,
hasilnya itu tadi. Sekarang kita ke teorema yang kelima. Teorema yang kelima itu turunan hasil pembagian dua fungsi aljabar. Rumusnya adalah fx sama dengan ux per vx. Maka f aksen x-nya adalah u aksen x dikalikan dengan vx dikurangi ux dikalikan dengan v aksen x dibagi vx kuadrat. Contohnya, jika fx adalah 3x min 2 per x plus 4, maka f aksen x-nya yaitu berapa? Di sini penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita misalkan terlebih dahulu untuk ux-nya adalah 3x min 2, maka turunannya adalah 3. Vx-nya di sini adalah x plus 4, maka turunannya adalah 1. Sehingga didapatkan ini, fx, tadi soalnya fx 3x min 2 per x plus 4, maka turunannya ini, rumusnya ini ya. Kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi 3x plus 4 dikurangi 3x min 2 per x plus 4 kuadrat, itu hasilnya adalah 14 per x plus 4 dikuadratkan. Nah, di sini x plus 4 kuadrat ini juga kalian bisa jabarkan. Atau seperti itu juga sudah cukup sebenarnya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke turunan fungsi berpangkat, yaitu teorema yang ke-6. Rumusnya adalah fx sama dengan u kali x pangkat n, maka f aksennya adalah n dikalikan ux pangkat n min 1 kali u aksen x. Contohnya, jika fx itu 2x min 1 pangkat 3, maka nilai f aksen x-nya itu sama seperti tadi. Kita misalkan ux-nya terlebih dahulu. Nah, di sini pangkat 3 itu adalah n. Sehingga kita tinggal substitusikan itu ke dalam rumusnya. Dan mendapatkan hasil akhirnya adalah f aksen x itu 24x kuadrat min 24x plus 6. Selanjutnya, kita ke teorema yang terakhir. Di sini, teorema ke-7 adalah turunan aturan rantai. Rumusnya yaitu fx sama dengan u dikalikan dengan gx, maka f aksennya adalah u aksen gx dikalikan dengan g aksen x. Contohnya, di sini turunan pertama dari fx adalah 2x pangkat 3 min x plus 1 dipangkatkan 10. Pangkat 10 ya. Penyelesaiannya sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Kita misalkan ux-nya terlebih dahulu, lalu di sini gx itu adalah tadi u-nya adalah 2x pangkat 3 min x plus 1. Nah, di sini kita misalkan menjadi u. Berarti hasilnya dari gx adalah u pangkat 10. Turunan dari gx itu 10 x pangkat 10 u pangkat 9. Mohon maaf ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasil f aksen x itu tadi ya. Sekarang kita ke latihan soal. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, di sini Ibu mempunyai soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan 7. Ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian menjawab ini. Nanti yang sudah bisa dikirimkan. Oke, coba silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini. Jawabannya 0, Bu. Nah, iya.
Saya pakai rumus cepat saja ya Bu. Lah itu kan karena Ya, F-nya konstanta, terus diturunkan hasilnya 0. Seperti itu Bu. oke, baik. Tepuk tangan buat Mas Wafik. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Nah, ini adalah jawaban dari teman kalian yang barusan mengirim ke Ibu. Coba Mas Andi bisa dijelaskan jawabannya? Ya, Mas Bu. Andi? Ya, Jadi tadi diketahui fx sama dengan 4x min 3, lalu dapat maka f turunan dari fx limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ya. disubstitusikan, dimasukkan, dapatnya 4, Bu. Oke. Sampai sini kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Atau masih bingung? Nah, kita langsung simpulkan saja pertemuan pada pagi hari ini. Nah, di sini siapa yang dapat menyimpulkan? Kita tadi sudah belajar apa saja? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Saras. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fxh dikurangi Fx dibagi H. Ya, benar. Ini ya tadi. Kita dapatkan kesimpulan bahwa definisi dari turunan itu adalah f aksen x adalah limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Nah, lalu bagaimana dengan teorema yang tadi yang Ibu tadi jelaskan? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Tentang Mbak Dinda. sifat-sifat turunan, Bu. Ya, Yang coba pertama, dijelaskan Mbak Dinda. ya, fx sama dengan a mendekati f aksen x sama dengan 0. Kemudian Ya. fx sama dengan ax mendekati f aksen x sama dengan a. Oke, Bu. benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Selanjutnya yaitu Fx sama dengan Ax pangkat N mendekati F aksen X sama dengan N Ax pangkat N min 1. Oke, terus? Lalu Fx sama dengan Aux mendekati F aksen X sama dengan AU aksen X. Oke, benar sekali. Nah, ini baru 4 ya. Tadi Ibu menjelaskan itu ada 7. Nah, siapa yang ingin melengkapinya? Saya, Bu. Ya, silakan. fx sama dengan ux plus vx. Fx sama dengan ux dikurangi vx. Lalu fx sama dengan ux dikali vx. Lalu fx sama dengan ux kali vx plus ux kali vx. Oke. Terus? Oke, ini tadi teorema yang kita dapat. Oh iya, silakan. Satu lagi, Bu, yaitu fx sama dengan ux per vx mendekati f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per v x dikuadratkan.
Oke, benar. Jadi ini tadi adalah ketujuh teorema untuk turunan fungsi aljabar. Itu adalah pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya, oh ya, sebelum itu Ibu sudah menyiapkan tugas, kalian bisa mengerjakannya lalu dikumpulkan di Google Classroom. Ibu beri waktu sampai besok ya, sampai besok. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi tentang integral. Oke, silahkan Mas Andi untuk diakhiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.